MAG Wakil Pengasuh Pondok Pesantren TPL Hidayah dan juga pengelola STIK cabang Plumbon. Dan juga ada narasumber kita yaitu Pak Muhammad Autat An-Nasir MAG, itu redaktur daripada Alif ID di sini. Juga ada Dr. Muhammad Yunus Mustafa MPD, dosen UIN Wali Songo dan juga dosen STIK Kendal di sini Pak Yunus. Alhamdulillah di sini kita bincang santai dengan sore hari dengan nuansa yang outdoor ya. Dari tadi di BLK mungkin jenuh, di sini santai kita sambil menunggu senja gitu ya. Senjanya gelap nih Pak, ya kurang mendukung cuaca. Tapi alhamdulillah tadi hujan di sini terang lagi itu. Mungkin untuk dari teman-teman semuanya di sini bisa ada materi bisa sudah mendapatkan semuanya, nanti bisa dibaca-baca atau bagaimana terlebih dahulu. Untuk sesi kita nanti ada tanya jawab di akhir, mungkin dari awal nanti ada pemaparan dari sumber kita. Untuk yang awal itu langsung saja dari kata Sekapur Siri dari Gus Haji Zainuddin Ayah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak semangat ini kayaknya? Apa karena mendung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kita hormati pengelola STIK baik pusat maupun cabang Plumbon dan Limpung, pengasuh Ponpes TPL Islam Amanah dan pengurus Yayasan Islam Al-Khairiyah, Mas Autat, Mas Yunus, dan Mas moderator yang paling ganteng ini dan energik. Ini saya hanya sebatas mengantarkan saja. Jadi kalau buku itu ada kata pengantar, kira-kira begitu. Karena mungkin Mas moderator tidak tahu persis ya background siapa Mas Autat dan Mas Yunus, jadi hanya sekilas saja. Ini perlu saya perkenalkan lagi. Jadi ini kalau di UIN Wali Songo, ini kan kita produk UIN Wali Songo semua. S1-nya di UIN Wali Songo. Dan yang paling senior Mas Autat. Beliau angkatan 2008, Mas Yunus angkatan 2010, saya paling muda 2011. Tapi kelihatan tua ya? Ya karena ada darah-darah Arabnya. Jadi secara angkatan kita paling muda saya di sini. Nanti Mas Autat ini sudah malah melintang di dunia kepenulisan, khususnya di artikel atau tulisan populer. Dengan nanti kalau klik di Google Muhammad Autat An-Nasr itu akan muncul banyak tulisan beliau di media-media online keislaman. Salah satunya yang beliau urusi itu Alif ID, termasuk media keislaman terbesar di Indonesia. Yang kantornya di kemarin nonton di sini ya Ustaz ya. Terus Mas Yunus ini dokter muda, jadi sangat muda tapi semangat untuk berkarir di dunia pendidikan luar biasa. S1, S2, S3 itu beasiswa semua. Nanti sampai tanya-tanya terkait bagaimana caranya bisa kuliah gratis, bahkan dapat gaji dan bisa digunakan untuk menikah. Jadi nanti sampai bisa tanya-tanya tentang bagaimana jadi akademisi yang bisa kuliah dengan gratis dibiayai oleh negara. Terus beliau juga aktif nulis, dan karena dokter ya nulisnya jurnal, jadi jurnal ilmiah. Tapi begini ya, dua-dua karakter tulisan ini saya kira sama-sama penting. Jurnal ilmiah ini penting, ditulis secara serius dengan referensi banyak, dan ini nanti juga bisa menjadi semacam tolak ukur kebijakan.
Cuman karena jurnal ilmiah ini ditulis secara formal, ya, tulisan ilmiah, pembacanya yang kurang. Nah, sedangkan tulisan populer ini walaupun populer ditulis dengan gaya santai, tapi banyak mempengaruhi masyarakat karena dibaca, lebih banyak dibaca karena tidak terlalu panjang dengan bahasa populer dan biasanya dengan judul-judul yang cukup provokatif. Nah, beliau ini ahlinya kalau membuat judul-judul provokatif, tapi tetap Islami. Iya, ada ganjaran. Nah, ini harapannya teman-teman ini nanti juga bisa nulis ilmiah yang jurnal itu sebagai karir akademik dan juga bisa nulis populer. Dan ini sebenarnya sudah dipraktekkan oleh para kiai kita pun. Kiai kita ada yang nulis sangat ketat dengan bentuk yang rigid, ilmiah. Ya kalau sekarang mungkin jurnal ya, ada Kiai Nawawi Banten, itu kan ada tafsir Al-Munir yang 2 jilid itu. Itu kan kalau orang awam, orang desa kan ya tidak bisa baca. Tentu itu targetnya segmennya para santri yang sudah ngaji alfiyah, yang sudah punya waktu mondok 6 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Tapi ada juga Mbah Bisri Mustafa yang memilih banyak menulis kitab dengan gaya populer, model syair, misalnya kayak Udi Susilo, atau mungkin terjemah kitab-kitab kayak alfiyah diterjemahkan dalam bahasa Jawa Bekon, kemudian ilmu mantek dengan contoh-contoh yang Jawani, yang khas dunia santri. Ini kan kalau sekarang ya tidak jauh dari istilah tulisan populer. Dan itu jangkauannya luas. Artinya nilai dakwahnya itu sangat luas. Jadi dua-duanya penting. Baik yang jurnal maupun yang artikel populer. Dan kedua tulisan ini sebenarnya ya muaranya satu. Tentang persoalan gagasan di kepala kita. Ruh tulisan itu kan gagasan. Saman nggak bisa nulis itu kan persoalannya nggak punya gagasan, nggak punya ide. Padahal sudah semedi ya di gubuk, sudah jalan-jalan ke laut, sudah jalan-jalan ke gunung, tapi nggak punya ide. Karena ide itu tidak muncul di ruang yang kosong ya. Tapi ide itu muncul bahkan hal-hal yang sifatnya keseharian. Cuman persoalannya, apakah kita itu bisa menangkap ide itu apa tidak? Ide itu bisa dari hal-hal yang sangat sederhana. Saya contohkan, dulu saya pernah nulis itu, di Alif ID, editornya Mas Otat, mungkin Mas Otat masih ingat. Dulu saya nulis itu tentang eh, apa ya? Jadi moderasi, berpikir moderasi santri, yang itu dipengaruhi oleh kebiasaan santri dalam memaknai kitab. Itu kan sederhana. Dan itu idenya saya tidak kemudian nyepi ke makam itu enggak ya. Tapi itu ide muncul ketika saya nulis atau maknani kitab. Kalau di pesantren pas zaman saya mondok itu kan kita nambal istilah. Nah ketika nambal itu saya sering menemukan ada redaksi yang dinilai kurang pas. Terus biasanya enggak langsung dicoret. Tapi ada tulisan la ala soal. Mungkin yang benar adalah redaksi ini. Bukan yang tercetak dalam kitab. Nah, ini saya tangkap sebagai salah satu yang membentuk karakter santri itu dalam berdakwah tidak mudah menyalahkan. Dibentuk dari kebiasaan untuk lebih berhati-hati ketika menemukan hal yang secara dohir dianggap salah. Ini kita kembangkan jadi tulisan dan dimuat di Alif ID pada waktu itu dapat disaraf 100.000. Nah, luar biasa itu 100.000 pas ada disaraf. Dan ini saya menulis populer dan itu menulis menggunakan smartphone karena saya di pondok pada waktu itu sudah nggak bawa laptop. Dan saya kira ide ini yang sederhana kalau diteliti secara rigid lagi kemudian dikasih teori bisa jadi tulisan jurnal lah bisa. Nah, bisa. Jadi persoalan kita mau ke jurnal atau ke populer itu persoalan baju saja sebenarnya. Tergantung nanti kiranya cocok. Tapi tadi ruhnya adalah ide atau gagasan. Dan gagasan itu sampean bagaimana peka ya, peka terhadap hal-hal di sekitar. Misalnya
Ada salah satu senior itu nulis tentang internet dan kerusakan lingkungan. Ini kita kan yang biasa menggunakan internet sehari-hari kan tidak berpikir bahwa internet ini menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang kita pikir merusak lingkungan kan ya, atau mungkin kita buang sampah sembarangan dan lain sebagainya kan itu. Tapi padahal internet juga punya peran dalam merusak lingkungan. Karena ternyata ketika setelah ditelusuri, internet itu misalnya Google, Facebook itu butuh server. Server itu butuh pendingin. Berapa kubik air yang diperlukan untuk mendinginkan suhu server-server. Berarti kita ini juga tiap hari, tiap detik juga menyumbang kerusakan lingkungan. Ini kan hal-hal yang sifatnya sebenarnya sederhana. Jadi kedai misalnya ya, tadi Mas Yunus menyinggung kedai. Kedai ini kalau bagi orang yang suka ngopi ya, wah ini tempat kopi yang menarik. Bagi mungkin orang yang pekerjaannya membersihkan sampah kemudian dijual, oh itu ada sampah, itu kedai itu bisa dikelola sampahnya terus kita jual. Bagi investor misalnya, wah itu tempat itu kalau dibangun kedai, bagus itu nanti bisa menghasilkan. Tapi bagi penulis, mungkin dia akan mengamati. Kedai tak selesai itu beda pada dengan kedai yang lain. Ternyata misalnya kalau kedai-kedai yang lain itu lebih kepada Instagramable, terus hanya sekedar ngopi, tapi di tak selesai menumbuhkan literasi. Kan jadi menarik, kopi tapi kemudian ada literasinya. Bagaimana kedai tak selesai bisa membentuk iklim intelektual di sekelilingnya misalnya. Nah ini kan hal-hal sederhana. Jadi yang kita tangkap di sekeliling ini kalau kita amati bisa jadi tulisan. Nah intinya apa? Jadi penulis itu intinya tidak puas ya. Jadi mencoba untuk meneropong apa yang dibalik yang dohir itu. Jadi kalau dalam tasawuf itu kan ada dohir dan batin. Gitu. Nah penulis itu tidak berhenti di dohir tapi masuk ke dalam batin. Masuk ke dalam hal-hal yang tidak terlihat oleh umumnya. Maka kunci untuk menulis itu ya sering mempertanyakan. Jadi mempertanyakan, oh ini kaitannya dengan ini, kemungkinan dampaknya apa, ada enggak semacam perubahan, ada enggak transformasi, ada enggak akibat. Nah itu ada enggak faktornya apa. Nah ini para penulis. Jadi penulis itu orang yang kemudian apa istilahnya. Jadi dalam melihat realitas itu tak selesai kira-kira. Jadi nggak berhenti itu nggak selesai, pasti ada sesuatu yang kemudian ini dan itu dan nah, ini begitu. Nah nanti bagaimana proses kita kreativitasnya nanti akan kita ceritakan oleh Pak Autat dan Pak Yunus. Dan ini hanya pembuka ya, artinya hari ini itu kita mencoba menumbuhkan kesemangatan sampean dalam menulis. Karena begini, kita tentu tidak sama dengan kampus-kampus yang lain kayak UIN, kayak Undip misalnya, yang mungkin fasilitasnya lebih lengkap. Mungkin mereka juga bisa berkontribusi lewat yang lain, banyak UKM misalnya. Bisa demo, teman kan tidak mungkin demo ini, kecuali nanti Gusnya mengakon demo ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak kan nggak bisa demo. Jadi demonya tak guna, wa ikroman. Ya, nunggu instruksi. Nah, cara satu-satunya yang akan menjadikan sampean menang dengan mahasiswa di UIN dan di yang lainnya, kalau sampean benar-benar nanti meningkatkan skill salah satunya menulis. Saya yakin kalau sampean memang nanti dari awal ini membaca, tugas mahasiswa itu kan membaca, berdiskusi, menulis. Aksinya kita skill. Membaca, berdiskusi, menulis. Itu yang primer. Kalau sampean kok membaca, berdiskusi, menulis, walaupun nanti sampean ketemu dengan mahasiswa UIN, itu sampean akan pede. Jadi belum tentu yang di UIN itu nanti bisa tulisannya masuk ke Alif ID misalnya. Belum tentu juga teman-teman yang di UIN bisa nulis di jurnal. Nah, kita itu alhamdulillah punya dosen-dosen yang luar biasa. Ada Mas Autat, ada Mas Yunus. Dan beliau-beliau ini tadi sudah kita ngobrolkan siap. Kalau memang nanti teman-teman santri ini benar sungguh-sungguh, Mas Yunus, Mas Autat siap mendampingi kalian, siap membimbing untuk menjadi penulis-penulis
Anda. Dan sama nanti bisa bersaing dengan teman-teman di UIN di kampus-kampus yang lain. Jadi tugasnya itu membaca, terus berdiskusi, terus menulis. Dan ide gagasan ini tentu salah satu pemicunya adalah banyak bacaan. Karena dengan banyak bacaan, sama akan banyak perspektifnya. Apalagi nanti teori-teori sosial kritis itu nanti akan membuka cakrawala sampean dalam melihat realitas. Contoh misalnya, kalau teman-teman yang melihat biasa, kayak sekarang kan Ramadan itu ya, Ramadan itu kan kadang-kadang di televisi ada apa itu misalnya menyumbang anak yatim, kemudian dipublikasi di panggung, terus sambil nangis-nangis kan begitu ya. Itu kalau bagi orang biasa kan ya itu biasa. Tapi kemudian bagi orang yang punya atau yang baca buku sosial kritis misalnya akan membaca ini puasa jadi industri. Karena dengan puasa itu mereka banyak uang gara-gara tontonan-tontonan. Ini kan bisa. Tapi itu butuh hafid Quran misalnya. Ada industrialisasi di situ. Jadi memang dohirnya wah sedekah kemudian nangis-nangis ya menyentuh hati. Padahal yang pemilik medianya kan wah aku badi aja ini. Kan begitu. Nah ini hal-hal yang seperti ini bisa dibongkar dengan sering membaca teori-teori sosial kritis. Dan insya Allah nanti kita akan coba buku-buku di kedai ini kita banyakkan, kita upkan biar nanti jenengan juga bisa baca, bisa berdiskusi secara lebih. Saya kira itu pengantar dari saya dan mungkin nanti akan saya tinggal saja biar nanti sama lebih enak. Kadang-kadang walaupun kita sekarang ini dosen mahasiswa tapi karena Gus dan santri itu kadang-kadang ada sekat yang tidak bisa ditembus. Jadi biar zaman ndak ewo, biar zaman leluasa, nanti zaman puas-puaskan dengan Mas Autar dan Mas Yuda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Gus Yaib pengantar ya. Perlu dicatat berarti ide dan gagasan itu keluar dari sebuah wawasan literasi yang kita harus perbanyak itu supaya nantinya apa? Boleh aja liburan ini Pak, liburan banyak ide mungkin. Tapi kadang apa persoalannya menuliskannya bagaimana nantinya bingung ya gitu kadang. Itu tapi yang perlu kita syukuri, banggakan mungkin dari teman-teman kita ini sudah ya ternyata penulis penulis story penulis story WA dan lain-lain. Tapi alhamdulillah berkat bimbingan Pak Autat, Pak Yunus juga di sini Mas Gus dan lain-lain itu teman-teman kita hasil tulisannya bisa masuk ke Alif ID. Wah, tepuk tangan juga nih untuk teman-teman kita. NU online juga, yaitu alhamdulillah dari teman-teman mahasiswa berkat bimbingan beliau bisa masuk. Kenapa kita tidak gitu? Makanya itu sebagai penyemangat kita bahwasanya kuliah di setik begini juga yang penting apa? Wawasan. Bagaimana literasi kita membaca bisa kita gali terus dan bisa dikembangkan. Itu mungkin. Terus selanjutnya menulis menjelajahi ragam pemikiran yang tak selesai ini relate banget dengan kedainya ini Pak. Yang tak selesai. Apakah nanti tak selesai hanya di ya mungkin perjalanan di dunia tidak tak selesai hanya di dunia tapi banyak perjalanan akhirat mungkin ya atau apa nanti mungkin kita bahas mungkin untuk selanjutnya Pak Muhammad Autat An-Nasir selaku redaktur Alif ID bisa memaparkan. Waktu dan teman saya persilahkan. Yes, yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih Mas Huda selaku moderator atas kesempatan waktunya.
Dan tadi sudah diantarkan oleh Gus Zaim ya terkait apa namanya cita-cita dia akan kedai tak selesai ini menjadi semacam eh, tidak hanya tempat rasan-rasan tetapi juga ada menumbuhkan literasi. Saya juga di sini jadi perkenalkan saya tinggal di Batang itu sejak tahun 2020. Bukan Astrada ini. Kalau orang politik saya ini bukan Astrada, bukan asli daerah. Alhamdulillah saya bersyukur di sini ternyata eh, apa namanya ada jadi Gus Jaim itu kan adik kelas saya ya, junior saya lah kalau di kampus. Kebetulan di situ terus kemudian di sini saya bersyukur ternyata setelah saya bertempat di sini kemudian dia membuat kedai tak selesai yang perkembangannya begitu pesat. Terus kemudian ada apa kampus TIK cabang Plumbon dan Limpung. Ini ibaratnya menyelamatkan saya tanda kutip akan dunia literasi. Karena apa? Ketika tadi saya buat itu ya PowerPoint. Jadi saya sedikit cerita sebelum memasuki dunia belantara kampus, saya tinggal di pesantren lebih kurang 6 tahun. Jadi karakter orang pesantren, kenapa Gus Zain pas di awal Mas saya nanti pamit dulu. Tahu kenapa? Karena karakter orang pesantren dan orang kuliah itu berbeda. Kalau orang pesantren itu ya seperti yang di PowerPoint itu, sendiko dawuh, ikut pakem, terus kemudian apa yang menjadi perkataan atau pernyataan dari kiainya dia selalu menaati. Wes pokoknya orang ngerti iki alasannya apa melu wae derek kiai mawon. Tapi itu berbeda dengan dunia kuliah. Makanya ketika saya masuk kampus tahun 2008 di kampus UIN Wali Songo, kebetulan jurusan saya fakultasnya Fakultas Usuluddin. Bagi Mas Yunus mungkin waktu itu masih merasakan atmosfernya masih IAIN, belum UIN. Nah, bagaimana pemikiran-pemikiran di situ itu campur. Waktu itu saya didekati seorang katakanlah fundamentalis atau radikalis. Jadi di kampus saya itu wong liberal ya, no? Pemikirannya sangat liberal. Bahkan dia menganggap ya mohon maaf ini kampus area bebas tulen. Terus kemudian ada yang mengatakan pokoknya di situ berbagai macam pemikiran ada. Termasuk ada yang mendekati saya adalah seorang yang aktif di pergerakan tertentu yang selalu getol menyuarakan istilah-istilah jihad dan seterusnya, Taliban dan seterusnya. Tapi dari situlah kemudian saya terkaget-kaget ketika di dunia pondok pesantren, urip kok enake ngene ya, arep ibadah aman. Mas dalam arti aman, kita satu madhab, tidak ada perbedaan madhab. Ibaratnya iya wes satu komunitas yang sudah terbentuk dan tidak ada perselisihan. Jadi nyaman sekali. Arab dongo dan lain sebagainya tidak ada pertentangan karena memang settingannya seperti itu. Kemudian ketika dihadapkan di dunia kampus, saya akhirnya semacam shock culture shock atau shock culture istilahnya. Nah itu saya kaget, tapi kemudian dari situlah saya berhadapan dengan situasi, oh menarik ternyata. Selama yang aku pelajari di dunia pesantren, yang hal itu dianggap tetap, pakem, tidak ada yang istilahnya musik, ya. Tapi ternyata di dunia kampus mempertanyakan segala hal yang kemudian yang selama ini pesantren.
Nah, dari situ kemudian saya terjunlah ke aktif di jurnalis atau media. Saya kebetulan tidak aktif di LPMBI, HMI, dan seterusnya karena saya kurang tertarik. Karena saya niatnya belajar di kampus tidak ikut politik lah. Karena itu pergerakan kan lebih ke politik. Di situ belajar. Nah, dari situ kemudian saya menyadari kenapa kita harus menulis. Itu pertanyaan mendasar. Pertama, bagi saya, ini sebenarnya alasan-alasan klis, tapi memang ini kalau direnungkan ya no bener ya. Jadi menulis itu kan yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Menungso diarani menungso sebab dia mikir ya. Al insan hayawanun adik. Jadi manusia adalah hewan yang berpikir. Ketika orang itu berpikir atau orang itu menulis, itulah dia bisa membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Jin itu apa bisa nulis jin? Malaikat bisa nulis. Mungkin malaikat-malaikat yang bertugas menulis saja yang bisa nulis. Saya nggak tahu apakah di sana ada profesi kepenulisan, analisis dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, salah satu tugas kenabian atau kerasulan itu adalah dia menyampaikan, beliau-beliau semua ini menyampaikan dakwahnya dari apa yang beliau dapatkan melalui perantara malaikat. Itu jadi saya mengibaratkan menulis itu semacam mencatat wahyu Tuhan. Kalau levelmu itu masih nabi, itu kamu dapat wahyu untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu menulis, levelmu sudah setara dengan Rasul. Gambarnya seperti itu. Jadi kamu mendapatkan wahyu, kamu tuliskan, kamu sampaikan ke yang lain. Rasul kan gitu, dia mendapatkan wahyu, kemudian dia sampaikan kepada umatnya. Nah, pertanyaan adalah, kamu kira-kira levelnya masih nabi atau rasul? Ini nabi tanda kutip ya, nanti jangan dipotong-potong ini kalau di era media sosial jadi ruwet. Ini tanda kutip. Jadi itu. Jadi misal Gus Jaim ada ide menulis tentang misalnya tadi contoh kitab tentang moderasi, itu kan dia berkontemplasi, kemudian mendapatkan semacam wahyu, kemudian dia tulis. Kalau dia tulis, akhirnya orang membaca, orang menanggapi gagasan itu. Yang saat ini ramai, Nyun Sewu soal istilah Ba'alawi itu kan karena dia menulis. Akhirnya dia menjadi perbincangan. Ini soal menulis ya, bukan langsung disetir ke Ba'alawi. Ini maksudnya tentang menulis. Akhirnya di situ ada diskursus. Kalau itu tulisannya seperti Kiai Bisri Mustafa dan seterusnya, akhirnya apa? Ketika beliau sudah meninggal, di dalam keyakinan agama kita, ada 3 amal yang kemudian tidak terputus pahalanya. Salah satunya adalah amal jariah. Kalau kita sebagai sarang santri, jelas mendoakan orang tua. Dan amal jariah itu kemudian terus mengalir sampai sekarang. Nah, problem kita hari ini, termasuk di Batam, secara pengamatan saya, itu banyak kiai-kiai yang tidak menulis. Kemudian secara gagasan dia tidak begitu dikenal. Makanya kemarin LTNU Batang sempat menuliskan sejarah napak tilas kiai-kiai Batang. Dan itu mencoba untuk menangkap gagasan ide pemikiran beliau semasa hidup itu apa. Nah, itu menjadi PR juga. Dalam arti ketika kiai itu nanti setelah generasinya atau beliau sudah tidak ada, akan dilanjutkan tali estafetnya adalah ke anak turunnya atau santri-santri. Nah, kalau di level kiainya
misalnya wes saat di waktu nulis, mungkin santrinya bisa menuliskan gagasan-gagasan. Seperti Injil itu kan bukan sabda Nabi Isa, tapi murid-muridnya yang menuliskan tentang itu. Tapi kalau dalam agama kita kan dia setara dengan hadis ya, bukan wahyu dari kan. Ini berbeda apa? eh, beda 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 pembahasan. Nah itu mas ya. Jadi tiga alasan utama itulah yang kemudian saya terinspirasi untuk menuliskan sesuatu atau melakukan sesuatu di dalam dunia kepenulisan. Nah, dari pesantren, kemudian di dunia kampus, kemudian terlibat aktif di jurnalis, bahkan sampai sekarang ini. Mas Yunus mungkin nanti bisa cerita bagaimana dia bisa dapat beasiswa dan seterusnya itu dari menulis. Maksudnya adalah teman-teman mahasiswa baru mulai saat ini tekadkan keyakinanmu, kamu kuliah di sini itu pada akhirnya tidak ada sesuatu yang kamu tinggalkan kecuali kamu berkarya. Saya di UIN Wali Songo setelah sudah menyelesaikan skripsi, setelah itu sudah. Tapi kalau di situ saya tidak meninggalkan jejak di majalah, akhirnya orang ya akan kenal mas ya. Makanya ketika saya eh, apa namanya menerbitkan majalah, di situ ada tulisan saya, orang akhirnya kenal. Oh, Mas Autat dulu yang menerbitkan edisi Kiamat, edisi apa Waktu, edisi dan seterusnya Kafir. Nah, itu akhirnya orang mengingat saya sebagai itu. Nah, teman-teman juga sama. Union Sewu, saya bukan mengecilkan stick. Stick apalagi di Plumbon. Terus terang, mahasiswa saya, kalau kampus, selalu saya tanyain, kalian kalau mendapatkan bahan bacaan dari mana? Di pondok ada perpus tidak? Saya selalu menanyakan itu. Karena apa? Karena kegiatan buat makalah, terus kemudian tulisan, itu dari mana kalian mendapatkan referensi kalau tidak dari perpustakaan dan seterusnya itu, atau eh, pun dari Ipusnas ya. Makanya kemarin saya dorong untuk download Ipusnas, baca-baca literasi yang ada di situ karena ada ratusan ribu buku yang bisa diakses di situ. Nah, secara gratis. Nah itu menjadikan gampangannya gini, kalian yang sangat sulit untuk mengakses buku, sangat terbatas, kuliahnya Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu, bagaimana bisa mengakses buku, belajar apa literasi dan seterusnya. Makanya nanti kalau Gus Yaim ada niatan untuk memperbanyak, saya sangat mendukung. Apalagi yang berkaitan dengan tema-tema perkuliahan. Nah itu perlu misalnya nanti apa kamu mendapatkan buku bagus, ada referensi silahkan bilang ke Gus Yaim, Gus beli buku ini, nah, kayak gitu. Gak apa-apa, pasti dibelikan, pasti dibelikan. Nanti kalau nggak dibelikan lapor ke saya. Tak demo nih, nanti biar nanti di check out ke seperti itu. Jadi itu eh, apa namanya terkait dunia literasi. Terus selanjutnya untuk mengenal media keislaman, di sini teman-teman eh, referensinya apa saja selain alif.id yang diketahui, apa media Islam yang kalian tahu? Apa Mbak? Ada yang tahu nggak media Islam? Ini kemarin Gus Yaim bilang, Mas sampai nanti bicara sedikit soal media Islam. Ada yang tahu dah? Nah, ini juga penting. Di PowerPoint yang atau di slide yang sudah saya buat, Alif ID memang salah satu menjadi media Islam yang intinya cukup memberikan warna di dunia literasi keislaman. Selain Alif ID, ada NU Online dan Islami.co,
ada mubadalah.id, ada bincang syariah, ada niswa.id. Banyak jejaring teman-teman di media keislaman ada banyak. Sekarang ini ada pemain baru namanya arena.id. Itu disokong oleh Kemenag. Jadi kalian kalau mau cari duit bisa nulis di Arena. Kalau di Alif sementara di tulisan-tulisan tertentu yang kita honori. Tapi kalau misalnya di tulisan umum 5 tulisan kami hargai dengan 1 buku terbitan Alif. Nah, saya ingin ngomong dulu media keislaman itu muncul ramai sekitar tahun 2016-2017. Termasuk Alif ini 2017. Saya ingat saya 2017. Saya belum di Alif. Saya di Alif pada tahun 2020 awal. Waktu itu saya sedikit cerita. Jadi kemunculan media-media itu berdasarkan suatu kegelisahan yang terjadi pada situasi Indonesia hari ini. Tahun 2017 itu muncul narasi ekstremisme dan ujaran kebencian yang sangat masif. Apalagi momentum itu ada pilkada DKI Jakarta, semuanya sudah tahu. Tapi sebelum itu, media-media Islam seperti Hidayatullah, kemudian Ar-Rahmah, dan banyak sekali ya. Sebelum dibubarkan oleh pemerintah itu kan mereka sangat gencar sekali ngomongin soal Islam. Kemudian teman-teman anak muda NU yang kebanyakan menggawangi media-media keislaman itu muncul semacam kegelisahan. Ini kalau nggak diimbangi, ini bahaya. Akhirnya masyarakat tahu informasinya dari internet dan internet itu dari media itu. Makanya NU online dan teman-teman seterusnya itu berjejaring kemudian memberikan semacam alternatif narasi. Nah, awal kemunculannya seperti itu tahun 2017. Makanya waktu itu saya masih bekerja di Seknas Jaringan Gus Durian, pernah meneliti, saya meng-crawling data di internet, ada puluhan atau ada ribuan, terutama di Twitter, itu tweet banyak, sekarang X namanya, dulu namanya Twitter. Jadi muncul isu-isu semacam PKI, kemudian istilah kafir sangat besar, terus kemudian liberal, Syiah, LGBT, terus banyak sekali. Itu untuk tujuannya adalah memframing seseorang, terus kemudian menjatuhkan lawan dengan narasi-narasi itu. Akhirnya kita imbangi dengan alternatif narasi seperti kampanye Indonesia Rumah Bersama, tentang keberagaman, dan seterusnya. Nah, di tengah perjalanan akhirnya media-media keislaman itu menjadi rujukan masyarakat. Makanya ketika ngomongin soal media keislaman, untuk saat ini teman-teman muda NU itu menjadi pionir. Jadi siapapun berada di situ. Makanya kalau di dalam media keislaman mempunyai karakter dan corak beragam. Kalau alif.id itu karakternya Islam dan kebudayaan. Kalau islami.co itu Islam perkotaan. Terus ada mubadalah.id itu tentang gender dan tentang keperempuan. Ada banyak kalau bincang syariah tentang masalah hukum dan seterusnya. Jadi setiap media Islam itu mempunyai karakter sendiri. Coba kalian hari ini membuka alif.id, nanti akan muncul tentang tulisan-tulisan berkaitan dengan tradisi. Hari ini saya tadi mengunggah tulisan tentang yang lagi hangat ya. Kalau media keislaman itu karakternya adalah apa yang ramai hari ini, yang sedang dibicarakan itu kemudian ditulis. Saat ini ramai tentang isu Ba'alawi ya. Bagaimana isu Ba'alawi ini bisa mempengaruhi bacaan-bacaan teks maulid yang dibaca di desa-desa. Ngeri ya sampai di situ. Jadi isu yang kemudian dispil oleh Kiai Imad
kemudian menggelinding sampai di masyarakat. Akhirnya dulu kalau kita baca naskah-naskah Maulid itu kan kebanyakan Al-Berjanji Hibah, ya nggak? Belakangan ini Simtudurur populer. Ada fenomena apa? Kemudian Simtudurur populer yang yang belalai, yang mempopulerkan adalah kalangan habaib, Habib Syekh. Terutama dulu waktu saya di Kudus, saya kerasa banget bagaimana Habib Syekh kemudian selalu membaca, jarang kalau yang dibaca itu Maulid Berjanji dan Tiba. Padahal yang kalau di desa-desa kemarin pas Muludan di kampung saya itu yang dibaca pasti Al Berjanji. Al Jannatu wa na'imuha sa'atun liman yusolli. Kan itu. Kalau apa namanya gaya terbangan is umum saya. Itu. Nah, itu menjadi menarik. Jadi isu Alawi ternyata sampai merembet ke teks bacaan. Jadi yang awalnya orang-orang waktu itu sintuduroran sekarang lebih ke kembali lagi ke asalnya. Itu pertama. Jadi seorang penulis dia membaca semacam itu. Jadi ada semacam isu apa yang terkini. Yang kedua, ada tulisan menarik tentang tradisi eh, Maulid Nabi. Jadi penulisnya itu menarasikan orang Jawa ketika menghormati kajian Nabi Muhammad itu mempunyai istilah-istilah khusus. Jadi Nabi Muhammad itu bagi orang Jawa itu menyebutnya bukan Muhammadur Rasulullah. Istilahnya itu Sekaring Jagat Bawono apa itu? Yang ini adalah Nabi Muhammad adalah penguasa jagat alam yang mempunyai apa namanya bau yang sangat harum. Ketika ada bilang nama Nabi Muhammad dengan istilah Jawa, orang Jawa langsung kalau mendengar kan Allahumma sholli alaihi kayak gitu. Jadi istilah-istilah seperti ingko, bagaimana filosofinya, kemudian selamatan dan sebagainya. Nah itu maksudnya di alif. Makanya alif ID itu keislaman dan kebudayaan. Jadi keislaman yang kita jalani hari ini, kebudayaan atau tradisi yang kita jalani hari ini itu selalu berkaitan erat dengan simbol-simbol yang ada di Jawa. Karena kita orang Jawa, maka yang ada istilah-istilahnya adalah istilah Jawa. Itu yang terjadi. Yang kemudian bagaimana melihat media hari ini? Saya kira media hari ini adalah tentunya yang pertama merawat dari apa yang sudah diajarkan oleh para ulama terdahulu. Tentunya memberikan alternatif narasi yang baik lah, tidak semakin memperkeruh, kemudian semakin kolaborasi. Mungkin itu yang bisa menjadikan media keislaman kita hari ini bisa hidup. Terutama tulisan-tulisan dari teman-teman termasuk santri, mahasiswa, ini menjadikan ibaratnya amunisi yang menjadikan media itu tetap hidup. Makanya saya selalu mendorong mahasiswa saya di STIK itu di akhir perkuliahan itu harus membuat karya, termasuk pernah masuk sajian khusus dan kemarin ada ya untuk meresensi buku, ada Mas Hafidhu Hafid itu dia meresensi buku tentang kopi Syekh Ihsan Jampes, bagaimana kopi itu dimaknai dengan kitab kuning. Wah menarik itu. Nah teman-teman juga bisa mengirimkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan yang dipelajari selama ini. Nanti ke depan saya harap di perkuliahan kita nanti ada banyak karya yang bisa kita hasilkan dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk tidak hanya untuk kita sendiri. Jadi kita mencoba menjadi Rasul yang kemudian mendapatkan wahyu yang kita sampaikan ke umat. Itu mungkin sekilas dari saya karena nanti itu Mahritik Mas Yunus itu memberikan petuah-petuah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz. Mungkin dari teman-teman pentingnya nanti menulis itu bagaimana. Itu dalam istilah pesantren itu
Tadi musyairnya bagaimana ketika dia dituliskan itu referensinya jare jadi. Ya, itu penting itu untuk memahami isu dan kondisi itu nantinya bisa dengan sudut pandang yang berbeda dikemas nanti dengan tulisan itu lebih baik nanti bagaimana itu. Untuk yang selanjutnya mungkin sebelum lanjut ke Pak Yunus ini ada pesan masuk titip salam untuk Pak Yunus katanya angkatan Manu dulu Wahid Al Amin salam itu Pak G. Alumni ya Pak ada dulu alumni Manu ya cukup untuk sesi tanya nanti dulu ya. Sesi akhir saja untuk waktunya biar singkat nanti untuk dilanjutkan untuk Bapak Dr. Muhammad Yunus Mustafa MPD waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dzu fadlil azim wa atimus salatu wa taslim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh TPI Al-Hidayah Yayasan Asy-Syairiyah Plumbon. Yang saya hormati Gus Zaim. Ini senior yang junior. Senior di umur tapi junior di angkatan. Mas Autat 2008, saya 2010, Gus Zaim itu 2011. Dan tentunya teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan, mahasiswa dan mahasiswi STIK Kendal Cabang Plumbon yang alhamdulillah sore hari ini bisa dikatakan menjadi calon-calon rasul penerus. Ya, kalau katakan Autat tadi calon-calon rasul. Jadi levelnya buatan nabi lagi, tapi kita itu levelnya harus menjadi calon-calon rasul dalam tanda kutip. Itu. Terima kasih Mas Huda. Saya kalau lihat Mas Huda itu keinget sama penyanyi Firza. Iya Kang Autat ya. Firza versi syar'i. Nah, ini rambutnya gondrong itu iso-iso nyanyi kayak Mas Firza ini. Oke, perkenalkan saya Mas Yunus atau Kang Yunus, bisa dipanggil seperti itu. Tadi Kang Zaim atau Gus Zaim juga nitip ke saya, diminta untuk ngomong tentang bagaimana teman-teman di STIK itu nanti tidak berhenti setelah di STIK saja, tapi juga lanjut ke jenjang-jenjang berikutnya. Kenapa? Saya tadi disampaikan Gus Zaim sampai S1, S2, S3 mendapatkan beasiswa. Ya lain dan tak bukan karena faktor ekonomi. Itu paling utama, itu jadi faktor ekonomi. Motivasinya ekonomi. Saya itu dulu sekolah di Manu, minggat ke IAIN Wali Songo pada saat itu dulu. Itu hanya bermodalkan dulu ada sistemnya masih perankingan. Jadi masuk UIN atau masuk IAIN karena ranking 1 dan sebagainya. Kemudian lulus masuk 2010, lulus 2015, 5 tahun. Itu pun juga karena faktor ekonomi Kang Autat. Saya lulus di semester 9 tapi baru bisa wisuda di semester 10 karena tidak bisa membayar uang wisuda. Sampai segitunya. Nah, jadi selama kuliah itu memang perjuangan betul di S1. Dan alhamdulillah setelah itu di S2 saya mendapatkan beasiswa dari Kemenak RI. Dulu sistemnya adalah beasiswa persiapan untuk pengawas dan kepala sekolah. Nah, kepala sekolahnya sudah sepuh, tidak mau ambil jatah, akhirnya saya yang ngambil itu. Nah, syafaat gitu. Ya, saingannya sama dulu sama alumni-alumni Al-Azhar dan Umul Qura. Tapi nyatanya bocah bejonan. Namanya Mustafa yang terpilih. Ini kepilih, wae. Kita enek nyalon DPR yo kepilih Kang Autat. Itu. Tapi enggak lah. Di S3 sama. Saya juga bejo. Ikut di LPDP santri. Yang daftar itu 20 sekian ribu orang seluruh Indonesia.
Yang dipilih itu hanya 212 orang. Secara logika harus mengalahkan 1 banding sekitar berapa itu? 100 orangan. Nah, kok ya lolos ya itu? Karena kekuatan tulisan tadi. Nah, jadi saya dapat beasiswa itu sekarang sistemnya portofolio. Jadi karya apa yang kita tuliskan, karya apa yang kemudian kita telurkan, itu menjadi poin penting dari beasiswa. Makanya penting teman-teman distrik ini, santri-santri Plumbon dan lain sebagainya. Kemudian ketika 4 tahun nanti distrik Plumbon ini terus berkarya untuk membangun portofolio itu. Karena yang dinilai itu bukan kita anaknya siapa, nasabnya siapa, Gus, Kang, Ning, Habaib, Hubabah atau siapapun itu. Tetapi karya apa yang kita tuliskan, itu yang paling penting. Makanya nyicil, nulis di Alif, nulis di NO Online, ataupun nulis di jurnal. Nah, terkait dengan ide tulisan, saya pernah nulis Kang Autat tentang kedai tak selesai. Jadi ada seminar di Unusia tentang kosmopolitanisme Islam. Judulnya itu Thinking About Coffee, Santri and Pesantren, Between Literacy and Economic Development. Hanya karena melihat bahwa kedai tak selesai itu bukan hanya menjadi ruang ngopi dan ruang rasan-rasan tadi. Ya diskusi biasa sama Gus Zaim, Gus. Zaman iki Gus. Tapi kok orang gawe pondok malah gawe ini kedai. Iku niate piye? Wong kedai itu kan bukan takorup ilallah tapi takorup ila syaiton. Nah, ini kan. Oh, orang Kang Yunus bukan. Jadi kedai itu nanti niatnya kita untuk membangun literasi santri. Nah, dari dongengan itu timbullah tulisan tentang Between Literacy and Economic Development yang kemudian lolos ke seminar di Unusia dan alhamdulillah dapat bisyarah. Ya, yang paling penting bisyarahnya itu ya Kang Ustaz. Itu hanya dari ngopi di sini. Di tulisan itu saya menemukan bahwa di kedai tak selesai ternyata tidak hanya persoalan terkait dengan pembangunan ekonomi santri, tetapi juga pembangunan literasi. Terbukti dari santri tak selesai ini kemudian lahir beberapa tulisan yang kemudian dimuat di alif.id. Nah, jadi tentang gagasan-gagasan itu memang timbul hanya dari jagongan-jagongan dari dongengan-dongengan semacam ini. Nah, jadi teman-teman, kita terkait dengan menulis, tagline-nya di tak selesai itu kan perlawanan itu bernama menulis. Itu ngeri, menulis itu sebagai perlawanan. Makanya di pengantar tulisan atau paper saya itu, saya memaknai tentang menulis itu ada 2 hal. Yang pertama terkait dengan perlawanan, yang kedua adalah terkait dengan pembebasan. Tapi hati-hati juga kalau mau menulis sampai harus kuat mental. Bahasa kasar saya itu harus punya backingan Kang Altat. Karena apa? Saya pernah di 2019 hampir diculik oleh orang karena menulis masa depan Alas Roban, KITB. 2019 nek jenengan ingat, itu peresmian pertama Pak Jokowi ke KITB. Saya nulis itu karena saya secara pribadi tidak setuju dengan adanya KITB. Karena adanya nanti hilangnya budaya, hilangnya keagamaan, transformasi sosial yang sangat krusial. Itu saya tulis di situ. Nah, saya tulis temanya adalah masa depan Alas Roban. Dan ternyata terbukti 2024 ini KITB berdiri, sosial konstruksi dari masyarakat Batang itu sudah berubah. Dari yang tradisionalis religius, kemudian menjadi kapitalis pragmatis. Jenengan kalau lihat di Kedawo, di Sembung, itu orang-orang dengan tradisi itu sudah mulai minggir. Mauludan, berzanjan, tahlilan, itu sudah kalah dengan jam shift malam di industri. Nah, fenomena-fenomena semacam itu ada di tulisan. Karena tulisan itu bisa bersifat prediktif.
Kita bisa memprediksikan sesuatu melalui kajian, melalui tulisan. Saya pernah menulis atau meneliti tentang cyber sufism. Tradisi sufi itu beralih dari offline ke online. Ternyata benar. Bahkan ketika saya sowan ke Prof. Abdul Hadi, salah satu mursyid muktabar di Demak, itu sudah mulai ijazahan torekoan itu bukan face to face, tapi melalui virtual. Jadi wong ning Malaysia, ijazahnya itu melalui video call. Nah, itu perubahan budaya keagamaan. Dan itu menarik sekali untuk dikaji. Nah, ide-ide semacam itu sekali lagi berawal dari trilogi akademik tadi. Membaca, diskusi, dan menulis. Nah, makanya saya sangat bangga sekali. Ketika kemarin ada teman-teman distrik itu bisa sampai tembus tulisannya di Alif, di NO Online. Nah, ini saya mendorong, yuk bareng-bareng kita latihan. Mulai dari kalau saya itu bukan penulis karya ilmiah populer, karena populer itu Kang Auta jagonya. Kalau saya di penulisan jurnal. Jenengan, tulisan saya pernah tembus, Cak. Satu tulisan book review. Kalau di Alif berarti resensi buku nggih Kang Auta. Satu tulisan itu dihargai 25 juta. Hanya dari satu buku. Karena saya kajiannya tentang digital religion atau agama digital. Saya nulis tentang cyber muslim. Bagaimana tentang kaum-kaum Islam itu sekarang sudah beralih ke media-media online. Rujukan kita itu sekarang sudah alif.id, neswa.id, dan lain sebagainya. Itu saya tuliskan di situ. Dihargai 25 juta. Tembus 2 kali berarti berapa itu? 50 juta. Uangnya bukan untuk menikah ya. Ngawur kayak Gus Jaim itu bukan untuk menikah. Uang itu saya gunakan untuk mengumrohkan ibu saya. Bulan kemarin ikutnya Gus Jaim, ini dikompori Gus Jaim. Kang sampean ki duit-duit bareng gue tulisan, iki nggih ngopo? Ben berkah nggih ngumrohke wae. Nah, akhirnya saya ke kompor-komporan Gus Jaim, ikut Gus Sultan mengumrohkan ibu saya. Dari 2 tulisan, 4 lembar. Itu kalau berbicara masalah kita bekerja, mau berapa tahun mendapatkan uang 50 juta dengan standarisasi guru MI yang gajinya itu cuma 100.000, 300.000. Berapa tahun ya dihitung-hitung. Makanya power tulisan itu tidak hanya kemudian bisa menjadi media pembebasan, media perlawanan, tetapi juga media kehidupan, ma'isyah. Jadi melalui tulisan. Jadi nggak apa-apa ya Kang Ustadz ya. Ini kita motivasi. Jadi itu tak. Tetapi jangan semerta-merta sampean nanti kemudian semangat untuk menulis itu tujuan utamanya adalah untuk ekonomi tadi. Itu bonus. Saya kemudian meniatkan diri untuk banyak menulis, untuk banyak belajar. Itu hanya satu, liizalatil jahli, untuk menghilangi kebodohan. Jadi neneng ta'lim muta'alim jenengan bisa membaca, kemudian bagaimana Syekh Imam Azhar Nuji itu. Niatan kita tolabul ilmi itu izalatil jahli sama. Menulis itu untuk menghilangkan kebodohan, karena dengan menulis kita justru menambah ilmu pengetahuan. Kalau Kang Auta tadi berkisah, beliau itu terjun menulis itu murni dari jurnalis. Kalau saya bukan. Saya menulis itu justru dari layouter, Kang Auta. Layouter itu kan tugasnya layouter editor itu membaca banyak tulisan. Dari situlah kemudian saya banyak belajar karakter-karakter tulisan orang seperti ini, cara mengambil gagasan seperti ini, resensi buku seperti ini, karya ilmiah populer seperti ini. Itu dari layouter kemudian menjadi penulis. Jadi banyak sekali wasilahnya. Nah, makanya tadi Gus Jaim mengatakan, semua hal yang kita lihat di sekitar kita itu bisa menjadi bahan tulisan.
Kalau tadi Kang Otat bilang kita itu hayawanun natik, animal rasionale. Ya, ada salah satu filosof Jerman namanya Mbah Ernest. Di tulisan saya itu ada. Kita itu disebut sebagai animal simbolikum. Penuh dengan simbol-simbol. Nah, simbol-simbol itu kita tangkap, wahyu-wahyu tadi kita tangkap, kita godok menggunakan diskusi, kemudian kita tularkan melalui tulisan. Baru sah kita menjadi seorang rasul. Balik lagi ke rasul. Jadi nek sampean hanya ilmu pengetahuannya dipendam diri sendiri, itu kemanfaatannya akan berkurang, akan kurang. Paling gak awake dhewe. Makanya nek jenengan membaca di kitab-kitab salaf. Saya kemarin membaca kitab Tadhkiratus Sami'nya Ibnu Jama'ah. Ternyata kenapa salah satu hal yang menjadi alasan ketika zikir dengan belajar itu mendingan belajar. Karena apa? Dari belajar kita mendapatkan ilmu, kemudian kita tuliskan, efeknya itu lebih besar daripada hanya dengan berzikir. Makanya banyak kisah jenengan di santri pasti mendengar ketika Kanjeng Nabi ada dua majelis, satu majelis zikir, dua majelis ilmu, mana yang beliau samperin? Itu majelis ilmu. Efeknya itu besar sekali. Makanya penting. Nanti di stage, itu saya kira kita harus latihan, punya target. Di Batang itu punya jurnal namanya Jurnal Ristek. Itu saya punya target sebenarnya di mahasiswa-mahasiswa di semester ini, saya sudah ngomong Gus M sama Mas Kon juga. Itu untuk tulisan-tulisan di teman-teman itu minimal ada satu yang tembus di Jurnal Ristek. Di Batang. Biar apa? Biar dikenal. Tulisannya itu dari stik cabangnya Ra'asa ya, dari santri Asyairiyah Plumbon atau dari stik Kendal atau dari stik Plumbon. Kenapa? Tadi kita itu bisa meninggalkan apa kalau selain karya? Mengetahui Imam Syafi'i ya dari karyanya, mengetahui Imam Syekh As'ari ya dari karyanya. Kita melawan sesuatu itu dari karya. Makanya kalau ada geger-geger Baklawi, Mbah Said Akil Sirot itu kan simpel saja. Yang mau membantah itu juga harus dengan karya. Di kelas saya kemarin di metodologi studi Islam itu saya sampaikan itu Gus tulisannya Mbah Yai Imad itu. Kalau mau membantah ya harus dengan karya. Sama ketika dulu munculnya kitab Al-Ibana, munculnya kitab Al-Luma, itu karena mendebat atau mengcounter dari siapa? Dari paham-paham Mu'tazilah. Mbah Anwar menulis kitab tentang Risalah Belut itu juga mengcounter dari ulama-ulama Hijaz yang kemudian mengharamkan belut. Dan itu saya tulis di tesis saya. Nah, intinya apa teman-teman di sini? Menulis itu bukan perkara yang kemudian sangat susah, itu tidak. Juga bukan perkara yang mudah. Tetapi tergantung kita bagaimana niat kemudian untuk menulis. Mulai dari hal-hal kecil tadi. Kata Mas Yuda, penulis story. Penulis story nek ana rujukane kan swanger. Nggih, Gus. Penulis story kok hanya senja tak selesai menutup, tidak ada manfaatnya. Kami kemudian ketika kita menuliskan story-story itu ada rujukannya. Dari kritikus siapa, dari filsuf siapa, kemudian dari kiai siapa, dan lain sebagainya, itu penting sekali. Karena kita itu sudah masanya memang harus menulis. Kalau kata Mbak Yai Zulfa Mustafa itu saya masih ingat betul Kang Ustaz. Kanal ilma fi sudurir rijal sumantakola ilal kutub sumantakola ilal YouTube. Iku intinya disertasi saya mengikut sebenarnya. Transformasi intelektual sekarang itu dulu ada di hati para ilmuannya. Kemudian pindah ke tradisi tulis menulis, kemudian tradisi ke konten. Jenengan lihat Instagram atau YouTube-nya Ajir Ubaidillah. Itu getol sekali mengcounter teman-teman di Salafi Wahabi
melalui konten-konten. Nah, jenengan nanti mulai latihan menulis, nanti naik kemudian ke konten-konten. Karena itu, wes wayai kita itu tidak hanya berdiam diri. Kang Autat sudah mulai dari media keislaman. Santri itu ya pakem sami nawatona iya di pesantren. Tapi juga harus menelurkan karya agar keilmuan sampean itu lebih banyak kemudian memberikan efek positif. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Intinya kita bareng-bareng belajar, nanti karya ilmiah populer bisa sama Kang Autat, nanti terkait dengan jurnal ilmiah karena jenengan juga akademisi bisa ke saya. Insya Allah nanti kita siap untuk mendampingi ya Kang Autat ya. Siap. Pokoknya nek Gus Jaim sampun dawuh kita siap sami nawatokna. Karena walaupun junior tapi ya tadi junior yang senior. Angel. Jadi dalam hierarki keislaman itu ada. Kita itu derajatnya itu Kang. Mau bagaimanapun tetap kalah karo Gus. Jadi kayak gitu ya. Jadi saya sering kalau Gus, pokoknya aku manut Gus kalau sama ini sedikon ngopo wae. Satu komando, serak banser tak satu komando. Jadi hierarkinya seperti itu. Niku Mas Yuda, teman-teman semuanya, nanti kita bisa lanjut ke diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Yunus. Ini menambah semangat dari teman-teman kita yang ingin melangkah di dunia media sosial gitu, Pak. Kemarin dari teman-teman kita di media ada di kafe, ada di sini kan sering lebih ke konten nantinya. Itu baru saja kembali dari pelatihan FU Onet se-Indonesia itu. Itu dari teman kita Mas Ulmu Barok dan kawan-kawan online. Cara membuat konten biar nanti literasinya disampaikan lewat konten tersebut ya itu. Mungkin semangat lagi nih dengan acara ini. Dulu majalah ditulis kurang peminatnya, sekarang konten gitu. Mungkin untuk yang terakhir ini sesi tanya jawab, bisa diskusi dari teman-teman. Mungkin untuk menyingkat waktu saja bisa ditulis atau bisa mengacungkan tangan. Mungkin mana yang belakang? Kang Taufik yang belakang. Silakan Kang Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan teman-teman, saya Ahmad Fauzi untuk Pak Autat di semester 1, 2 saya menjumpai. Tapi untuk Pak Yunus saya berhasil masuk kelas cuma 1 kali Pak. 1 kali. Karena waktu itu ada tugas di Kediri saat itu. Dapat ya. Ya. Saya mau bertanya ini tentang kaitannya tulisan. Saya praktek sendiri nih Pak, membuka situs di Google, saya tulis motivasi, kata-kata motivasi atau kata-kata cinta. Itu buka blog milik liputan6.com misalkan, ya itu kata-katanya seperti itu. Ketika saya buka lagi di detik.com, kok plek, mirip sama. Nah, itu hasil dari mana? Apa memang itu dipasarkan ke milik orang satu, terus diupload
2 blok itu. Yang pertama. Terus yang kedua, tadi ada sedikit konten karena konten itu sekarang banyak sekali masuk di kabupaten seperti Batang Update, terus Info Batang mungkin dan Pekalongan Info. Itu banyak sekali yang re-upload dari konten, misalkan di Sulawesi terjadi berita seperti ini kriminal, nanti di re-upload. Nah, tulisan seperti itu apakah bisa ditiru untuk postingan-postingan pribadi itu? Langsung tulisannya persis plek sama seperti itu. Nah, di blog-blog juga seperti itu, apakah keabsahannya apa itu bisa dihargai atau tidak kalau seperti itu? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mungkin langsung saja dijawab. Ada lagi? Sekalian nanti jadi jawab biar waktunya singkat. Di belakang dari perwakilan yang putri mungkin. Anak IG. Jangan malu, gak ada Gus Yakin. Apa ngombe ini oleh tanduk. Monggo dari yang putri, Mbak Putri. Mbak Mila mungkin. Kalau misal nggak ada juga jangan dipaksakan, kasihan. Ya, kasihan. Ya mungkin. Ayo yang sini biar nanti kalian. Oke. Ini dijawab. Kalau nggak ada silakan. Maksudnya saya mau jawab dulu ya. Saya belum dipersilahkan tapi nggak apa ya. Santai. Monggo Pak Utat. Oke, Mas Fauzi, saya sedikit menanggapi karena ini realitas yang terjadi seperti itu. Jadi gini, tahun berapa itu ya? Sekitar waktu COVID kalau nggak salah. Ada media namanya Ummah. Kalau pernah dengar nama Ummah, itu media dikembangkan oleh orang-orang Jakarta. Kemudian dia digugat oleh teman-teman jejaring media keislaman. Ada AIN Online, Alif ID, Islam.co dan seterusnya. Karena dia mengambil tulisan, istilahnya agregator. Dia mengambil berarti nambang tulisan, itu kemudian mengambil dari situs-situs keislaman. Yang fatalnya adalah dia tidak ngasih referensi. Istilah media online itu backlink. Dia tidak nge-backlink, ibaratnya tulisan saya yang tayang di Alif, kemudian diambil di media itu. Kemudian dia tidak mencantumkan nama saya sebagai penulis dan tidak ngasih backlink ke media. Hanya dia digugat, teman-teman. Nah, pertanyaannya itu bagus. Kenapa media yang tidak berbau Islam, katakanlah media konvensional yang seperti Detik, Kompas.com itu sekarang malah kontennya juga ada unsur-unsur Islamnya juga. Misalnya kamu tanya zakat, nanti munculnya secara googling munculnya media itu yang atas. Yang realitas pertama, wartawan Detik atau apapun itu, satu hari itu ditarget. Target misalnya harus bikin 12 tulisan atau 12 berita atau lebih dari itu. Ada yang diplot disuruh khusus konten-konten keislaman. Ada yang memang dia lapangan. Nah itu yang terjadi. Akhirnya dia mau gak mau kemudian menuliskan tema-tema seperti itu. Padahal itu adalah merujuknya ke web-web keislaman. Itu akhirnya merugikan teman-teman atau kami. Karena apa? Teman-teman menulis di media Islam itu walaupun nggak semuanya, kita juga ngasih sesuatu. Ada honornya, ada feedback dari itu. Buku, sekedar uang ngopi dan seterusnya itu ada. Makanya itu kemudian merugikan kami. Termasuk akhirnya ada yang kami gugat seperti itu. Nah saran saya, kalau kamu merujuk mengenai dalil-dalil itu misalnya banyak ya. Yang disarankan Google
kalau kita mencari di pencarian itu kan yang disarankan ada media-media yang sudah populer karena dia memang secara traffic sudah bagus. Ketika googling dia nomor satu, bukan muncul NU online atau media alif dan seterusnya, tapi media-media itu ada. Kita lihat sejenak. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau saya boleh ibaratkan, ibaratnya kalau pasar, kita tahu toko kitab Al-Hidayah kan, toko yang menyediakan eh, gambarannya buku-buku tentang pesantrenan. Kemudian toko itu tiba-tiba direbut atau diakuisisi oleh Alfamart atau Indomaret, kemudian dia juga jualan itu. Seperti itu. Tapi kalau ini konteksnya adalah media-media itu bukan kapasitasnya ngomongin tentang keislaman, tapi dia kan mewartakan kejadian realita terkini itu apa, kayak gitu kan. Kemudian dia merebut pasar itu, yang kemudian menjadikan teman-teman di web Islam itu agak sedikit dongkol karena mereka mengambil tulisan yang tidak menyertakan backlink atau penulisnya siapa. Nah, saran saya, misalnya kamu ingin mengutip, carilah sumber asli atau sumber pertama kali media mana yang mewartakan. Itu pertama. Yang kedua, kamu boleh misal nanti bikin skripsi, kemudian referensimu dari internet, itu nggak apa-apa. Asal nanti kamu juga ada keterangan diakses pada tanggal berapa, jam berapa. Itu sah-sah saja, ya Mas ya. Jadi selagi nanti kalau di sidang atau persidangan itu kan nanti maka ada dosen penguji akan melihat. Bisa jadi dosennya nanti akan googling, bener ora bocah iki mengutip dari sini. Ketika diklik kok tulisannya sudah nggak muncul, nah itu kan
nanti kamu bisa disanksi. Nah, ketika ada keterangan itu, kamu bisa berargumen, wah, saya mengaksesnya pada tanggal sekian, Pak, jam sekian. Itu nggak apa. Yang penting itu. Jadi carilah sumber asli di mana kalian, di mana tulisan itu. Makanya kalau misalnya sekarang itu lagi tren orang-orang khutbah Jumat, itu cari di Google. Ya, misalnya khutbah Jumat tema Maulid Nabi, nanti kan muncul semua. Saya sarankan carilah web keislaman yang memang sering mengupload tentang materi-materi khutbah. Misalnya kayak NU Online itu pasti setiap minggu ada. Kalian langsung merujuk saja NU Online dan seterusnya. Jadi itu yang memang kapasitasnya dia ngomongin soal itu tentang keislaman. Jadi penulisnya juga sudah disortir. Kayak di Alif itu kan nggak semuanya penulis ibaratnya bisa mengunggah tulisannya. Tetapi kan ada namanya meja redaksi. Ada saya yang setiap harinya jaga gawang. Misalnya ada tulisan masuk, saya nyortir, saya baca. Di Alif itu ada ribuan tulisan di email yang belum saya baca. Saking banyaknya. Jadi saya juga memilih menyortir mana yang cocok, layak, dan seterusnya. Makanya ada proses itu, kemudian saya menentukan, oh Bu, ini tulisan ini layak untuk dimuat. Nah, dan saran saya seperti itu. Ambillah referensi dari media yang benar-benar apa kapasitasnya ngomongin soal keislaman. Itu dari saya. Silakan Mas. Terima kasih Mas Fauzi. Ada banyak hal ya. Kalau Kang Autat itu jaga gawang di alif.id. Saya ada kasus juga. Bahkan salah satu calon guru besar itu tidak jadi profesor hanya gara-gara tulisan. Saya kebetulan di editor jurnal Nadwa Sinta 2 UIN. Kadang-kadang banyak ya orang-orang yang memang nakal tulisannya itu sudah muat di salah satu jurnal, tapi dikirim lagi ke jurnal saya. Nah, tugas penjaga gawang kiper kayak saya sama Kak Otat itu seperti itu. Nah, karena akademisi itu juga banyak yang curang, banyak yang jujur. Karena mereka sistemnya instan. Apalagi tentang keislaman sekarang. Jenengan kayak tadi khutbah tentang maulid. Itu ketika diklik, itu yang muncul-munculnya itu ya yang trafficnya tinggi. Nah, kalau dalam istilah di kajian saya, sekarang itu sudah masanya yang disebut sebagai instant religion. Agama instan, orang Indomie tok sing instan. Ini tulisan saya sedang direview di jurnal kontemporari Islam. Itu instant religion. Saya mengajukan teori itu tentang bagaimana orang-orang yang dalam hal ini namanya religious surfer, orang-orang yang mencari konten keislaman di media, itu mereka kadang tidak tahu media mana yang harus ditanya, media mana yang harus digali, ditambang. Analoginya semacam ini, gampangannya lah ngomong orang Gozaim ini, belak-belakan wae. Sama nek arep kok masalah jodoh, itu mending dengan saya atau dengan Gozaim. Detik ini loh ya, jujur wae, kerawani Kang Otat. Tanya saya sama Kang Otat atau sama Gozaim? Ya, ya harusnya dengan saya sama Kang Otat karena secara teori dan praktik saya lebih mumpuni. Sampai tekok peternakan kambing etawa dengan petani atau dengan peternak. Peternak, nah ini wani jawab. Mau saya orang wani jawab. Itu analoginya simpel saja. Makanya saya sering mendorong di teman-teman di UIN Wali Songo. Anak-anak yang sedang menulis skripsi itu seperti itu. Tak kenalkan alif.id, NU Online, Neswa ID, Afkaruna, dan sebagainya. Media-media memang sudah bertanggung jawab di bidangnya. Karena itu counter naratif teman-teman seperti Kang Otat ini menjadi counter naratif dari media-media keislaman yang dalam tanda kutip menyerukan Islam-Islam yang tidak damai. Itu. Apakah kemudian sah? Banyak sekali tulisan-tulisan deskripsi UIN itu aksesnya itu di alif.id sekarang Kang Otat.
Bahkan kemarin mahasiswa saya itu tembus di ikon Demos, International of Contemporary Islam and Demonstration atau Dehumanization itu di Hotel Patra. Itu rujukannya itu rata-rata itu alif.id, NO online, Neswa ID. Karena yang dikaji adalah Neng Imas sama Neng Sila Hasna. Dia meneliti tentang budaya patriarki yang kemudian ditembus oleh Neng Imas dan Neng Saila melalui fikih wanita di NO online itu. Dari YouTube tak delak YouTube Neng Imas. Karena apa? Karena Pak tanya sama saya, kenapa sekarang ulama-ulama perempuan itu sudah berani tampil di media? Kenapa sih Pak? Ya diteliti loh. Ternyata dia menemukan adanya tentang penembusan patriarki dalam agama itu. Hanya dari nonton YouTube itu jadi tulisan. Nah, sekali lagi, menulis itu butuh tanggung jawab. Banyak kasus-kasus profesor-profesor itu kemudian di-tackle, diambil gelar profesornya hanya karena menulis tidak mencantumkan sumber referensi. Jangan kira menulis itu hal yang simpel, tidak. Iso berkaitan dengan hajat hidup seseorang. Nah, makanya penting sumber referensi itu jenengan cantumkan, kemudian untuk menjadi tadi sumber yang memang otoritatif. Ada satu kasus Kang Otot, mahasiswa UIN juga. Bukan, mahasiswa UNES. Gagal di ujian tesis, bukan skripsi. Hanya karena sumber referensinya itu tidak mencantumkan sumber referensi yang utama. Karena di tulisan itu kan ada sumber primer, ada sumber sekunder. Kalau misalkan di mahasiswa mata kuliah tentang teologi Islam itu menjelaskan tentang Khawarij dan Syiah itu mesti tak suruh merujuk kitab tentang Fikrul Khawarij wa Syiah. Baru nanti merujuk kitab-kitab yang lain. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tak suruh merujuk Al-Ibanah sama Al-Lumah. Kemudian ada Imam Maturidi itu Risalah At-Tauhid. Itu sumber referensi utamanya ada. Baru sumber referensi pendukung. Tulisan-tulisan tentang pengantar Ahlussunnah wal Jamaah itu dimasukkan. Alif.id dimasukkan. Islami.co dimasukkan. Jadi tulisan itu terkait dengan seni dan tanggung jawab. Ini saya ngomong-ngomong kayak liputan.6.com itu orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab di bidang itu. Dan saya sangat mendorong sampai semua itu menjadi akademisi yang bertanggung jawab. Nek nulis itu sumber referensinya itu harus jelas. Karena apa? Berkaitan dengan keilmuan kita. Tadi, litahsilul ilmi itu orang menghasilkan keilmuan yang kemudian angger tapi harus bertanggung jawab. Nah, nanti kalau bertanggung jawab, sampean koyok berijtihad itu dapat 2 pahala. Kembali lagi, sampean jadi rasul, bukan nabi palsu. Nah, saya nulis-nulis kayak mau itu nabi-nabi palsu, nggih Kang Utet. Nabi-nabi palsu, ini bahaya. Karena berkaitan dengan hajat hidup banyak orang. Itu Kang Fauzi. Jadi nanti jenengan kalau misalkan mau merujuk ke mencari sumber hukum ya ada Bincang Syariah. Kemudian tentang feminisme ada Neswa ID, tentang kisah-kisah percintaan itu di Neswa ID banyak ya Kang Utet. Mungkin Kang Fauzi untuk mencari gombalan syariah berdasarkan alfiah mungkin yang ono-ono. Itu, niku Kang Huda, terima kasih. Itu mungkin yang lain gimana? Nah, itu SMK Wawis. Silakan maju ke depan saja, Wawis. Itu dari SMK, Pak. Oh, iya, SMK. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara mengatasi rasa pesimis dalam karya kita? Kan pada dasarnya itu ketika kita membuat karya itu kita takut, wah karyanya nyong elek, tulisannya ora jelas.
Nah, itu bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana cara mengatasi karya kita agar tidak terjadi kesalahan atau menimbulkan masalah yang fatal. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Wawis terlebih dahulu. Kemarin itu Wawis dari proyek SMK, Pak. Semoga untuk Pak Autat mungkin bisa menjawab saja. Atau ada lagi sekalian? Tidak? Baik, pernah wis ngacung. Monggo, Pak Autat bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, jadi ini pertanyaan biasanya penulis pemula. Penulis pemula itu dia mau belajar menulis, kemudian dia dihinggapi. Tapi sebenarnya Mas, kalau soal pesimis, rasa takut itu bukan hanya penulis pemula, tapi orang yang sudah bergelut di dunia penulisan itu sama saja. Rasa takut itu manusiawi. Rasa takut kehilangan, rasa takut dicemooh, itu manusiawi. Jadi perasaan seperti itu tuh wajar. Yang penting, saran saya, biar misalnya gini, rasa takut itu, ini temanya perlawanan ya. Kamu lawan dengan tulisan yang jadi, udah itu aja. Tidak ada tulisan yang sempurna, tidak ada skripsi yang sempurna. Skripsi yang sempurna adalah skripsi yang jadi. Ya, aku seringkali ngomong kalau konco-koncoku sing do skripsi rung rampung dan seterusnya, disertasi rung rampung. Itu karena dia banyak memikirkan itu, akhirnya dia mencari kesempurnaan, termasuk jodoh. Tidak ada jodoh yang sempurna, yang ada adalah sing gelem. Begitu juga dengan menulis. Jadi perasaan itu rasakan saja, kemudian ekspresikan dengan tulisan yang sudah selesai. Memang kalau menulis itu, kalau apapun tulisan itu pasti ada yang namanya batasan. Skripsi, disertasi, gak semua Arab diayai kabeh gitu kan. Makanya dalam seni menulis itu ada dimulai dari gagasan utama dulu. Kemudian kalau mahasiswa saya itu biasanya tak kasih mind map. Jadi peta pikiran. Jadi kamu misalnya pengen menulis apa, itu bikin mind mapnya. Misalnya tentang apa, temen kan sedang gelisah apa Mas? Wabis itu apa singkatannya? Zimam, Pak. Namanya Zimam gitu, dibalik Wawis gitu. Oh, Zimam. Zimam sih kan. Nah, itu menarik itu. Istilah wawis itu muncul dari mana? Nah, kamu bisa bikin wawis. Lakop itu muncul dari mana? Kamu petakan. Nah, strukturnya seperti apa? Ini simbol. Jadi misalnya kalau lakop itu ada istilahnya gongece, ya. Ada yang memang lakop itu untuk menjadi kebanggaan, ya enggak? Ada banyak penulis yang itu tidak menggunakan nama aslinya, tapi dia inisial. Terelia itu enggak nama asli. Banyak. Itu bisa kamu pakai metode mind map itu. Kemudian kira-kira bisa masuk ke celana. Kalau biasanya kalau di perguruan saya tak kasih contoh bab 1, bab 2, bab 3. Terakhir bab 1 latar belakang, kemudian bab 2 itu isi, terus kemudian kalau dalam skripsi ada rumusan masalah, ada pertanyaan yang kemudian menjadi kegelisahanmu di situ. Yang ketiga analisis, kritik, 4 kesimpulan. Itu kalau memang secara runut tulisan
baganya seperti itu. Tapi nggak harus begitu pakem. Tapi untuk penulis, untuk belajar itu pakai seperti itu. Yang kedua Mas, tak kasih tips nih. Ada penulis idolamu nggak di sini? Atau kamu pernah membaca bukunya siapa yang kamu suka banget buku itu? Nggak ada. Nggak punya? Waduh, nggak punya. Nah, ini kamu PR-nya adalah mencari penulis yang kamu banget. Nggak harus kiai, nggak harus gus, siapapun itu yang kamu nyaman dengan tulisannya, kamu enak baca tulisannya, anggaplah itu penulis idolamu. Kemudian setelah kamu baca, kamu setelah selesai membaca bukunya atau membaca artikelnya, katakanlah kamu mengidolakan Mas Yunus, tulisan artikelnya Mas Yunus kamu ketik ulang. Ketika kamu mengetik ulang, proses kamu mengetik ulang tulisan Mas Yunus, bagi saya itu ada semacam transformasi intelektual di situ. Kamu mendapatkan semacam tata kata baru, cara berpikir baru yang kemudian itu awal dari kamu belajar. Coba saja praktekkan itu secara kontinu. Nanti secara tidak sadar tulisanmu itu, ruh tulisanmu itu seperti tulisan Mas Yunus. Bahkan mungkin Mas Yunus baca ini tulisanku ya. Seperti itu. Nanti ada proses spiritualitas dalam kepenulisan. Nah, biasanya gitu. Jadi orang ibadah itu akan, kamu ibadah itu kan meniru gurumu membacanya dan lain-lain. Begitu juga menulis, kamu meniru dari orang yang kamu idolakan dalam kepenulisan. Itu nanti rasa pesimis itu semakin terkikis. Nah, setelah itu nanti kamu akan menemukan gayamu sendiri, menemukan jati dirimu dalam penulisan. Mungkin itu sih dari saya. Ya. Ini kata istilah anak desain grafis Pak, ATM, amati tiru modifikasi gitu. Itu akan menjadikan, mempermudah ya Pak, mempermudah nantinya kita menulis. Mungkin dari Pak Yunus bisa menambahnya atau bagaimana tipsnya? Oke, Mas Wewis. Jenengan kalau lihat tulisan yang karya tulis populer saya, itu saya ngikutnya ke Gus Yaim. Biasanya yang Gus Yaim terakhir itu ada menarik bukan gitu ya. Nah, itu sama, itu namanya teknik shadowing. Nah, yang tadi disampaikan sama Kak Ota itu shadowing. Saya punya idola penulisan di jurnal itu namanya Pak Najib Burhani. Saya ikuti itu. Mulai dari mind map-nya, paragraf 1 itu, kemudian dia gaya tulisannya bagaimana, itu saya ikuti. Kalau di karya yang populer, saya seringnya ngikutnya Gus Yaim. Penting kenapa? Karena itu untuk sebagai bahan acuan awal sebelum kita memiliki gaya sendiri. Kylian Mbappe itu sebelum sekarang ke Real Madrid, siapa acuannya dia? Saya pernah tanya itu Cristiano Ronaldo. Nah, itu gayanya itu kayak Cristiano Ronaldo dulu awal ketika main pertama sampai ke main ke PSG. Sekarang di Real Madrid dia punya gaya sendiri. Mulai dari itu. Nah, saya biasanya kalau menulis itu mesti tak sodorkan ke teman sejawat saya. Kang, tolong dibaca. Wes apik tahurung. Tanggapannya jenengan apa? Dari kritik-kritik tadi, kemudian masukan untuk kita. Secara lambat laun pesimistis itu nanti akan terkikis. Kalau jenengan hanya mengandalkan pesimis saja, orang sudah nulis. Saya awal mula disertasi saya tentang hybrid pesantren itu dikritik betul sama 7 profesor sekaligus. Sampean itu studi Islam, tapi kok bahas masalah biologi. Karena teori hybrid itu adanya di biologi. Hibrida, jagung hibrida. Iki kok pesantren hibrida. Dintek betul itu saya di tahun 2021. Tapi apakah saya mundur? Tidak. Akhirnya saya menelurkan teori namanya Digital Religious Authority dari tulisan pesantren hybrid itu. Nah, awal mula pesimis iya, itu manusiawi. Nek ora sampai ini kayak malaikat.
Jadi awane iki ora duwe rasa nafsu sama sekali. Pesimis itu ndak masalah, dirasakno wae. Tapi ada trik-trik khusus tadi. Tulisan jenengan sodorkan ke teman. Wah, wis apik ngono. Jos iki kurang iki. Nah, nanti sampean lambat laun akan timbul optimisme dalam menulis tadi. Tiru gayanya siapa dulu. Baca tulisannya Kang Auta di alif.id. Karakternya bagaimana? Ditulis ulang, itu namanya shadowing. Saya sering itu. Nulis itu diskusi sama Gus Zain, tak ikuti itu gaya tulisannya. Oh ngene ya, oh gitu ya. Sampai gaya memberikan pendapat saya itu saya tiru itu Gus Zain. Ngene kan. Kayak sing ceritake itu tau Mbah Zarmujidi ini ya. Rujukan-rujukan style semacam itu tidak masalah, itu sah untuk ditiru sampai nanti kita menemukan gaya tulisan kita pribadi. Gitu ya. Makanya kalau di teman-teman UIN itu pasti paham tentang gaya tulisan. Saya spesialisasinya itu di book review. Saya ada 4 Scopus Q1 itu di book review. Jadi buku saya resensi, saya review, itu kemudian dituliskan di jurnal. Itu tulisannya ketok banget kalau tulisan saya. Gayanya itu bagaimana? Mulai dari problem, kemudian masuk ke tema bukunya, kemudian baru saya kritik di akhir. Itu tulisannya saya itu kayak gitu tok. Problem, kontennya saya kritik. Problem, konten saya kritik. Dan itu dari siapa? Dari penulis-penulis yang memang saya idolakan. Itu ya. Nanti Mas Wewis, Mas Zimam kayak obat bolotani wae. Zimam bolotani. Iya bener ya, neng saya penyuka radio Rasika soalnya. Itu nanti Mas Wewis ikuti saja dulu, cari penulis siapa yang memang menjadi idola, ikuti tulisannya, nanti akan menemukan rasa optimisme tadi. Gitu ya Mas Wewis ya. Terima kasih Mas Fuad. Apa sudah? Ya, terima kasih. Mungkin yang tidak waktunya ini Pak yang tidak cukup ini sudah melampaui maghrib, sudah masuk maghrib nanti bisa. Oh masih gimana? Ningali jam belum manut. Oh, monggo untuk Pak Sultoni bisa menanyakan satu kali lagi panitia ini. Monggo Pak Sul, satu kali lagi, satu. Masih? Sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak dosen yang kami hormati, ini tadi menarik sekali yang berujungnya tembus pada ekonomi. Tadi Bapak Altat sudah mencapai Bapak Yunus tembus 50 juta. Ini karena saya kan berkaitannya dengan ekonomi. Nah, jenengan kan bikin bukan seperti itu. Jadi gini ya, masalah menulis kalau mungkin di pesantren untuk mahasiswa yang masih pesantren itu mungkin untuk waktu all out itu bisa. Ini untuk bagi kami, contohnya saya terus Pak Fauzi atau yang sudah menikah itu kan kesibukannya banyak sekali Pak ya. Untuk mengatur waktu, bagaimana cara bisa menulis Bapak seperti itu sampai tembus segitu banyaknya. Terus ketika punya website kita menulis sampai dapat ya pundi-pundi lah. Itu tembus berapa pembaca atau yang menonton atau yang membaca itu, yang mengakses itu sampai berapa seperti itu. Mungkin itu saja cara pembagian waktu, khususnya untuk kami yang sudah di rumah, yang sudah waktunya sangat terbatas, kecuali yang di pesantren, itu bagaimana untuk cara-cara mengatur waktunya. Terima kasih. Monggo Pak Yunus. Siap. Wah ini bapak-bapak urusannya duit masalah ini. Ya. Saya ngikuti James Clear Pak. Ada satu buku namanya Atomic Habits. Jadi buku itu masyhur sekali sekarang. Cetakannya itu berapa kali itu.
di Atomic Habits itu ada satu kiat dari Mbah James Clear itu menyisihkan waktu untuk kita melakukan sesuatu hal yang kecil. Saya menulis itu orang langsung jagong jadi tidak. Saya kalau menulis itu maksimal saya patenkan harus 30 menit menulis setiap hari. Jadi itu 30 menit itu waktu yang sebentar loh. Walaupun bagi kita yang punya kesibukan ngurus anak, ngurus istri, ngurus madrasah, ngurus wedhus dan sebagainya misalkan. Tapi itu saya ikuti tip dan triksnya Mbah James Clear di Atomic Habits itu. Kayak wong pikiran itu walaupun sedikit tapi kalau istiqomah itu lebih baik daripada akeh tapi ora istiqomah. Saya dulu diajarkan itu sama Profesor Irwan Abdullah dari UGM. Itu wajib mughaladoh bahkan bagi saya. 30 menit itu jagong nulis. Berarti nek 30 menit jagong nulis harus ada waktu menyisihkan 30 menit untuk membaca. Dimanapun, karena kita sebenarnya banyak waktu luang kok. Ngenteni bis itu ya banyak waktu luang. Dan sekarang tidak harus membawa buku secara cetak. Ipusnas itu enak banget itu kalau membaca itu. Apalagi yang instan-instan, ada website keislaman. Makanya sebenarnya tidak ada alasan. Nah, dan sekarang banyak sekali website yang menyediakan jasa satu tulisan itu dihargai sekitar berapa ya? Ada yang $5 dan sebagainya. Tulisan-tulisan yang simple-simple. Kayak misalkan tips trik kiat-kiat merawat domba misalnya gitu. Itu banyak sekali sekarang. Jadi misalkan masalah apakah kita bisa hidup dari menulis? Bisa. Tapi apakah kita bisa kaya dari menulis? Saya kira tidak. Karena menulis itu niatnya bukan untuk litahsilil cuan tapi untuk litahsilil ilmi. Jadi niatnya harus ditata dulu. Jadi bukan, tadi saya mengatakan seperti itu hanya untuk motivasi. Karena apa? Kita juga bisa menghasilkan pundi-pundi dari tulisan. Tetapi bukan serta-merta tulisan itu dijadikan patokan utama untuk meraih pundi-pundi. Kecuali kalau memang itu sebagai penulis. J.S. Haren yang menulis novel, itu pun ketika ditanya sama para penggemarnya itu, apakah kemudian Anda mencari cuan dari tulisan? Tidak. Dia hanya untuk membebaskan gagasan-gagasan dia. Tapi kalau sampean kemudian tanya ke penulis, bagaimana cara sampean kemudian untuk menulis novel dan sebagainya, menulis artikel dan sebagainya, pasti semuanya menjawab ada satu waktu khusus. Bahkan Gus Baha itu di salah satu ceramahnya di Santri Gayeng itu bilang kayak gini, saya masih ingat betul. Wong aku wae setiap kali ba'da tahajud jam 1 jam 2 iku nulis tentang fikih, nulis tentang hal-hal yang berbau Islam. Nah, berarti ulama itu memang ada waktu khusus untuk menulis. Jadi kalau Kang Autat ini ulama jalur akademik. Jadi wali jalur akademik, rasul jalur akademik. Karena kita bisanya ya lewatnya itu. Jadi niku Pak Sultan. Jadi jenengan harus menyisihkan memang waktu khusus untuk menulis. Jenengan sudah semester 6 ini ya. 5 ya, 5 nanti 6, 7, 8 sudah mulai skripsi. Skripsi itu paling tebalnya sekitar 200 sampai 250 halaman itu cukup. Satu hari itu satu paragraf itu rampung jane. Kenapa kok akeh skripsi ora rampung itu ya karena memang ora niat saja. Gitu ya. Ya, ini kok Kang Utat dari saya. Ya, moga Pak Utat bisa ditanggapi dari Pak Sultani. Ya, intinya menulis sama dengan menghasilkan cuan. Nah, saya punya teman namanya Agus Mulyadi. Dulu dia sempat di Mojok, sekarang udah enggak ya. Sekarang bukunya itu dengan judul Seni Memahami Kekasih tayang di bioskop.
Itu teman saya waktu ya masih pas di Jogja dan sekarang juga masih ya kalau mas TikTok kan ya masih lah. Dia tidak mengira buku yang ditulisnya waktu itu. Jadi buku itu saya punya bukunya. Itu dipersembahkan ketika dia menikah dengan Karisma Fitriasih. Kemudian bukunya menjadi istilahnya souvenir ya, souvenir buat orang-orang atau kawan-kawannya yang datang. Tidak menyangka kemudian ada produser yang kepincut dengan bukunya itu, akhirnya jadi film reality. Nah, menulis itu kadang yo bejo-bejonan. Nek rezekine yo delah yo. Jadi sumber penghasilan di situ. Mas Yunus ngira ujuk-ujuk rak ngira nek tulisannya book review dapat uang yang bisa memurahkan orang tuanya. Itu sangat nek kadang cok bejo-bejonan barang. Tapi keberuntungan itu memang momentum, tapi momentum itu bisa diciptakan. Agus Mulyadi sampai perjalanan ke situ, dia melewati banyak sekali proses. Dia bahkan mungkin yang bisa ditiru ya, dia punya buku namanya Rambat, bercerita tentang hal-hal saru lah gitu, ala dia sendiri. Kemudian karena kontraknya sudah habis oleh penerbit, dia menerbitkan sendiri secara online. Sekarang karya intelektual kalian itu bisa dijual secara online. Tidak hanya tulisan, desain, PowerPoint, apapun itu yang berbau digital itu sudah bisa diuangkan. Jadi banyak sekali situs-situs yang mewadai itu. Kemarin saya mencoba mau menjual karya digital saya berbentuk digital, itu belum bisa karena ada satu hal yang mungkin secara administratif tidak memenuhi syarat. Tapi karena saya sudah ibaratnya malas ngurusi hal administratif, jadi sudah tak porah kewede. Nah itu mungkin bisa kalian lakukan. Coba nanti kalau yang belum kenal Mas Agus, sekalian saya mempromosikan Agus Mulyadi. Dia menjual buku-bukunya secara digital. Misalnya buku tentang seni memahami kasih itu ada videonya, dia tayang di bioskop, kemudian dia skip bikin slide di Instagram, itu bukunya dijual secara digital. Caranya gimana? Jadi misalnya ketik seni memahami kasih, nanti dia ngasih linknya, nah, ketika linknya dapat, orang sudah bisa membelinya secara online. Ketika sudah dibeli, ya wes, jadi dia nanti mendapatkan uang dari situ, bahkan lebih kaya dari misalnya kalau misalnya dia diterbitkan secara bentuk buku, bentuk offline-nya, bukan online-nya. Nah itu sekarang banyak sekali caranya. Nah bagi teman-teman yang memang ibaratnya dia niatnya itu menulis untuk cuan dan untuk mencari alternatif, misalnya penerbit siapa yang menerbitkannya, kayaknya nggak ada, itu bisa menjadikan itu platform yang bisa menjadikan penghasilan buat teman-teman semua. Mungkin ketika sudah mendapatkan itu ada kepuasan tersendiri ya bagi sebagian orang. Tapi bagi saya kalau ketika tulisan itu sudah jadi atau sudah selesai, itu ada kepuasan juga secara batiniahnya. Nanti saya sempat menyinggung soal batiniah. Ketika kalian menulis dan tulisan itu jadi, dan apalagi sampai dimuat di media, wah senangnya Masya Allah, tenang. Itu kamu pasti merasakan, teman-teman yang pernah dimuat di media itu, wah senang di-share yang story, ya, gawe status. Nah, ini ada yang komen, padahal orang mau coba jos, tapi gak dibaca, jos, mantap, luar biasa. Tapi gak dibaca, padahal esensinya sebenarnya pengen harus dibaca tulisan itu. Nah, itu maksud saya ada kepuasan tersendiri di situnya dari sisi batiniahnya. Apalagi kalau dapat uang double kepuasan. Itu cara-cara mungkin bisa kalian praktekkan untuk bagaimana menulis bisa menghasilkan uang. Terima kasih.
pada intinya adalah bonus gitu Pak ya. Daripada tulisan tersebut, niat yang utama adalah niatnya kita dalam menulis itu bagaimana, ataupun nanti ada sisi lain, ada fee-nya di situ atau ada uangnya atau bagaimana, itu adalah hasil akhir nanti kita. Mungkin saya cukupkan ya ini untuk pembukaan kuliah stick. Mungkin waktu ini pada asalnya Pak masa transisi anak-anak. Biasanya ketika Basul Masel gelut takon-takoni kalau ceritain, tapi ini memahami terlebih dahulu, nanti anak-anak bisa, teman-teman kita bisa ketika besok hari santri insya Allah ada lagi acara seperti ini, insya Allah kita adakan lagi. Mungkin dari kita atau teman-teman bisa mencatat apa hasil dari tadi ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Yunus Mustafa MPD dan Bapak Muhammad Autat An-Nasir MAG bisa bermanfaat, amin. Mungkin apabila dari awal sampai akhir saya banyak kekurangan kata atau kekurangan tingkah laku tidak pas di hadapan kalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma fiqh wa mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk Hah? Satre. Bon nggih. pengira panitia niku mau aja mulai sih. Lendi. Macam lah kuwi wis mangkene sekone syukur. Iya, sip. Iya.